Halo teman-temanku Sagitarius, bagaimana kabar kalian di sana? Aku harap kalian selalu dalam kelimpahan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semuanya tercukupi sandang, pangan, dan papan gitu ya. Kalian juga selalu sehat di sana dan jangan lupa bahagia ya. Oke, ketemu lagi dengan Kak Tere Wijaya. Semoga kalian gak bosan ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021. Tema readingan kali ini adalah kabar mantan kalian gitu ya. Wah, kartunya jatuh semua sebentar ya. Oke. Sifat dari bacaan ini sangat universal, jadi bijaksana ya menonton readingan ini dari awal sampai akhir. Tidak bisa semuanya pas gitu ya dengan kondisi mantan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan energinya. Jika kalian ingin pembacaan yang lebih pas gitu ya, lebih mantap gitu di hati, silakan persona reading sama Kak Tere di sini secara online ya. Kalian bisa hubungi di nomor WA yang sudah ada di story YouTube channel ini teman-teman gitu ya. Lalu aku juga mau say thank you untuk kalian semua yang sudah persona reading bersama Kak Tere di sini, sudah setia gitu ya menonton setiap video readingan yang aku upload. Semoga itu bermanfaat ya bagi kalian, besar ataupun kecil gitu. Lalu aku juga mau say thank you buat teman-teman yang sudah order barang, terutama kartu ya, produk kartu yang aku tawarkan di story YouTube channel ini gitu ya. Jika kalian membutuhkan kartu tarot, Lenormand, Oracle, kalian bisa menghubungi Kak Tere gitu ya. Nomornya sama masihan dengan yang persona reading gitu ya. Kak Tere hanya punya nomor satu aja WA-nya, nggak banyak-banyak biar kaliannya nggak pusing gitu ya kalau menghubungi. Oke, gitu aja disclaimernya. Aku akan mulai readingannya, menarik energi mantan teman-teman dari Sagittarius secara universal ya, secara umum. Oke. Oke. Bagaimana kabar mantan dari teman-teman zodiak Sagittarius? Bagaimana kabar mantan zodiak Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021 ini? Bagaimana kabar mantan zodiak Sagittarius di bulan Agustus tahun 2021? Oke, wah. Jika kamu mendengarnya readingan ini, kamu harus merasa happy ya teman-teman. Tidak boleh tidak merasa happy. Kalau ada seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita dan saat ini dia happy gitu ya, kamu harus juga ikut berbahagia gitu ya. Nggak boleh merasa iri kenapa dia berbahagia setelah berpisah dari kamu. Itu disclaimernya ya. Oke, di sini memang aku lihat di energi utama mantan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan di sini, dia saat ini merasa lebih baik gitu ya. Dia saat ini merasa lebih bahagia ya, kalau aku katakan seperti itu, dimana dia seakan memiliki ya ruang kebebasannya untuk
bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dalam hidupnya. Mungkin selama berhubungan atau berpasangan dengan kamu, dia merasa terkekang, kamu suka melarang dia ini dan itu, kamu lebih mendominasi gitu ya, ada rasa kebebasan gitu ya untuk bisa mengekspresikan diri gitu, ada seperti kesempatan untuk bisa meraih, untuk dia bisa meraih apa yang selama ini dia idam-idamkan gitu ya. Oke. Entah kenapa kita memang aku baca energi mantan kalian, tapi aku di sini melihat ada energi kalian yang masuk gitu ya di dalam energi mantan kalian ini gitu. Ini adalah energi kalian gitu ya. Ini energinya bisa terbolak-balik, sesuaikan aja ya. Oke, di sini aku merasa bahwa kalian yang saat ini gitu ya sudah putus dari pasangan kalian, dari mantan kalian ini, merasa kalian yang belum merasa baik-baik saja, sedangkan mantan kalian tuh sudah merasa baik-baik aja, sudah move on dan move off dari kalian. Tapi kalau kalian belum gitu, belum bisa move on, apalagi move off gitu ya. Oke, kalian masih terbelenggu nostalgia masa lalu. Sepertinya kalian belum bisa pergi dari masa lalu kalian, dari kenangan masa lalu kalian dengan mantan kalian ini. Kalian masih terkadang meratapi atau bersedih gitu ya, sehingga itu sangat berpengaruh pada emosi kalian, temperamen kalian gitu ya, dimana di saat kalian masih belum bisa move on ya dan move off dari pasangan kalian ini, mantan kalian ini, dari mantan kalian, aku lihat mantan kalian ini saat ini sedang berusaha ya, atau sedang mengejar impiannya gitu, atau berusaha mengembangkan dirinya dengan talenta dan bakat yang dia miliki gitu. Mantan kalian itu seakan berjalan maju, sedangkan kalian tuh energinya stuck gitu, diam di tempat gitu ya. Aku lihat seperti itu ya, dimana di masa lalu gitu ya, situasi dan kondisi yang menjadikan menjadikan mantan kalian yang dulunya pasangan menjadi mantan tuh karena ada salah satu yang keluar atau meninggalkan hubungan ini gitu ya, tanpa alasan yang jelas gitu, atau hanya beralibi saja gitu ya. Oke, dimana aku lihat energi kalian yang hadir dalam readingan mantan kalian ini, energi kalian masih belum bisa move on, kalian masih teringat dia, kalian masih stalking dia gitu loh ya. Kalau dianya happy, kalian merasa tidak puas, kalian merasa tidak suka gitu. Makanya aku tadi di awal disclaimer gitu, kalau misalnya ada seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita bahagia, sepatutnya kita tuh juga berbahagia gitu ya. Oke, seperti itu. Sebentar ya, aku cas dulu HP-nya, aku pause dulu. Oke, di kartu selanjutnya aku merasa di sini ya, mantan kalian itu seakan memilih setelah putus gitu ya dari kalian, setelah dia bisa move on dan move off dari kalian, mantan kalian ini mendapatkan berkah gitu ya. Dia aku merasa banyak sekali peluang dan kesempatan yang diterima gitu ya oleh mantan kalian ini untuk bisa mengembangkan dirinya gitu ya, atau mewujudkan cita-citanya. Jadi setelah putus dari kalian, aku rasa banyak sekali berkah yang dia terima gitu ya. Dia memiliki banyak peluang dan kesempatan untuk bisa meraih masa depannya gitu loh ya. Aku lihat seperti itu ya. Oke, di kartu selanjutnya ini adalah energi kalian ya yang masuk. Aku merasa kalian selama ini
agak manipulatif gitu ya. Kalian menampakkan gitu ya bahwa kalian tuh baik-baik aja tanpa mantan kalian gitu ya. Walaupun mantan kalian telah move on, kalian berusaha atau seringkali berkata kepada orang-orang di sekitar kalian bahwa gampang kok aku bisa dapat pasangan yang jauh-jauh lebih baik dari dia. Atau bisa juga kalian sering berkata, aku tuh loh sudah move on dari dia, buat apa gitu aku stalking dia gitu, ketika ada orang-orang terdekat kalian yang menceletuk gitu ya, bahwa kalian buka HP gitu, oh masih stalking si A gitu ya. Kalian sering sekali memanipulasi diri kalian gitu ya, entah untuk alasan apapun ya, yang mungkin kalian yang tahu gitu ya, mungkin untuk jaga gengsi gitu ya, bisa juga seperti itu, atau karena ego gitu ya yang masih sangat besar dan dominan gitu ya. Oke, di energi selanjutnya gitu ya. Oke, ada perasaan gitu ya. Ini adalah perasaan mantan kalian saat menjadi pasangan kalian. Dia merasa tidak didukung gitu ya oleh kalian gitu. Jadi ketika kalian masih bersama, dia merasa ada kalian tuh tidak mendukung dia untuk mengejar masa depannya gitu ya. Mungkin dia mau melanjutkan studinya di luar negeri atau di luar kota, tapi kalian berusaha untuk tidak memberikan dia izin gitu ya, tidak memperbolehkan dia. Dia ingin misalnya buat usaha, kalian itu seperti tidak memberikan dukungan, tidak mensupport dia. Ada perasaan seperti itu, ada pemikiran seperti itu dari mantan kalian gitu ya, dari pasangan kalian yang sekarang jadi mantan kalian ini gitu. Kalian selalu ingin apa ya, ingin kalian tuh selalu ingin mewujudkan gitu ya apa yang menjadi keinginan kalian, tapi kalian tuh tidak peduli sama keinginan dia gitu, sama harapan dia gitu. Ada rasa ketidakadilan yang memang dirasakan gitu ya oleh pasangan kalian yang sekarang jadi mantan kalian. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kalian berdua putus gitu ya. Entah ini yang meminta putus itu dianya atau kalian di sini ya. Aku rasa dari dianya yang minta putus gitu ya, karena merasa tidak didukung gitu untuk masa depannya gitu ya. Oke, sebenarnya kalau bicara masalah rasa gitu, bicara masalah hati, memang masih ada cinta gitu ya di dalam diri dia ataupun di dalam diri kamu. Mau diakui ataupun tidak, rasa cinta itu belum pudar sepenuhnya gitu ya. Ada kasih sayang gitu ya, ada ingin setidaknya jika memang sudah berjarak gitu, sudah ada jarak, sudah tidak berkomunikasi lagi, setidaknya ya ada silaturahmi ya, ada hubungan yang bisa dibangun gitu ya. Jika memang tidak berjodoh secara tubuh fisik gitu ya, atau sebagai kekasih gitu, setidaknya bisa berteman atau bersahabat atau bersaudara gitu, karena masih ada rasa cinta dan kasih sayang gitu, terutama dari diri dia ke kamu sih gitu ya. Namun dia sangat mengendalikan perasaannya, sangat mengendalikan rasa yang tertinggal ini dengan mengafirmasikan lewat doa-doanya, lewat harapan-harapan baiknya gitu. Jadi dia memang tidak memberanikan diri atau tidak membuka peluang komunikasi, tapi dia tuh mendoakan kamu gitu loh ya, agar kamu tuh sehat, bahagia, bisa menemukan pasangan yang jauh lebih cocok lah dengan kamu gitu. Dimana memang untuk saat ini kalau
bicara rujuk, kalau bicara rekonsiliasi gitu ya, sangat sulit aku lihat di sini, karena kamu dan dia saat ini sudah banyak perbedaannya gitu, dan semakin banyak perbedaannya. Kalau dulu ada perbedaannya tapi nggak sebanyak sekarang gitu, karena dia kan sudah mungkin sudah maju lah gitu ya, langkahnya tuh masa depannya tuh dia tuh sudah baik gitu, sedangkan kamu masih stuck gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat sulit lah untuk kalian berdua tuh bersatu gitu ya, walaupun ada cinta di sini. Mungkin dianya sudah sudah menyelesaikan studinya dan saat ini berada di kota yang berbeda dengan kalian atau di negara yang berbeda gitu ya, atau dia saat ini sudah memiliki kekasih gitu ya, yang seimbang gitu energinya dengan dia gitu ya. Aku lihat antara energi kamu dengan energi dia itu sangat bertolak belakang di sini ya. Oke, dia sangat fokus pada masa depannya, dia sangat fokus pada karir studinya, sedangkan kamu masih berkutat pada masa lalu, pada perasaanmu sendiri yang masih belum bisa melupakan dia ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, dia saat ini sedang fokus pada hal-hal yang dia kerjakan gitu ya, atau dia sedang fokus pada masa depannya gitu ya. Ada afirmasi atau cita-cita yang dia inginkan itu cepat atau lambat bisa satu persatu terrealisasi dengan baik gitu ya. Ada kebebasan yang sudah dia dapatkan di sini. Mungkin kebebasan dalam hubungan, mungkin dia saat ini sudah menemukan pasangan yang tidak mengekang, yang tidak dominan dalam hubungan gitu ya. Atau saat ini dia sudah bebas dari kondisi finansialnya yang mungkin dahulunya sulit gitu ya. Atau bisa juga ini tentang studi atau pekerjaan, mungkin dia sudah selesai studinya, sudah lulus gitu ya, atau karirnya juga semakin baik gitu ya. Ya, ada energi dari maskulin di sini ya. Aku merasa dia sudah saat ini sudah menemukan gitu ya pengganti kamu, yaitu divine maskulin gitu ya. Entah ini bisa juga energi divine maskulin ada di wanita gitu ya, sesuaikan aja. Pokoknya dia sudah menemukan pengganti kamu yang energinya divine maskulin, yang itu membuat dia tuh lebih nyaman dalam hubungan yang sedang dijalani saat ini ya. Jika memang dia masih single dan kamu tahu itu, mungkin dia sudah nyaman, lebih baik single daripada berpasangan gitu ya, ribet gitu. Lebih baik single, dia bisa memiliki kebebasan untuk bisa mengekspresikan diri, menggapai cita-citanya, mimpinya gitu ya. Ya, dimana aku lihat belenggu itu sudah terlepaskan gitu ya, belenggu karma itu sudah terlepaskan. Entah hubungan kamu dengan dia adalah hubungan karmik, hubungan karma, dan aku rasa dia sudah sukses untuk melepaskan belenggu karma itu, dan kamu masih belum bisa melepaskan belenggu karma ya, karena kamu masih belum bisa move on dan move off ya, dimana ini adalah energi kamu yang tertarik gitu ya. Aku rasa kamu masih sering galau gitu ya, kamu masih sering baper gitu ya dengan mantan kamu ini gitu ya.
Kita lihat di energi kartu selanjutnya aja. Oke. Ya, ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa mantan kamu saat ini sedang fokus pada dirinya sendiri atau pada love life dia ya, pada hubungan dia atau kehidupan dia gitu. Dia sudah fokus ke sana dan tidak lagi mau menoleh ke masa lalu. Dia sudah fokus pada masa depan dia gitu ya. Dia saat ini sudah nggak mau ambil pusing tentang hal-hal yang ada di masa lalu, dan termasuk dengan kondisi kamu gitu ya, dengan perasaan kamu kepada dia. Dia sudah nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Aku harus katakan ini karena aku berusaha untuk menyampaikan hasil readingan ini sejujur-jujurnya tanpa menutupi gitu ya. Jadi kalau buat kamu yang menonton merasa sedih gitu ya, ya aku harus katakan itu yang sebenarnya terbaca dalam readingan kali ini gitu ya. Ya, aku rasa ini adalah energi kamu yang masih sering galau, sering overthinking, atau aku condongnya pada rasa sesal gitu ya. Kamu menyesal kenapa kamu telah menyia-nyiakan mantan kamu gitu ya. Seharusnya kamu nggak membiarkan dia pergi gitu. Kamu seakan menyesali kenapa aku nggak bisa menjadi support dia untuk untuk dia bisa meraih apa yang dia inginkan gitu. Kenapa harus yang berada di sisinya saat ini adalah orang lain, bukan aku gitu ya. Oke, ada putaran roda karma di sini ya, dimana roda karma ini belum bisa kamu lepaskan, dan mantan kamu sudah bisa move, sudah bisa melepaskan belenggu karma itu dan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses lagi. Oke, ada rasa lelah, ada rasa capek ya. Ini adalah energi kamu. Kamu merasa merasa minder, merasa takut, merasa tidak percaya diri gitu ya. Kamu merasa kalah dari mantan kamu gitu ya. Memang ini bukan persaingan, tapi ada rasa seperti itu. Kamu merasa, aku ini mau jadi apa sih gitu, aku ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi ada rasa minder, pesimis, takut menghadapi hari esok gitu. Kamu seakan tidak punya daya upaya untuk bisa memperjuangkan masa depanmu sendiri ya. Dan yakinlah, jika kamu ini adalah energi kamu tuh juga memiliki kesempatan yang sama dengan mantan kamu untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, lebih bahagia gitu ya. Oke, ini aku akan buka kartu zodiak gitu ya. Zodiak apa yang energinya kencang gitu dalam readingan ini. Jikapun zodiaknya tidak sesuai gitu ya, jangan terlalu fokus pada kartu zodiak yang keluar, 4 zodiak ya. Aku akan tarik 4. Jika memang tidak ada gitu ya, tapi yang terbaca dari awal adalah kamu rasakan sesuai intuisi kamu bahwa ini adalah energi dari kamu, energi dari mantan kamu gitu ya. Ya ini resonate gitu ya, karena ada yang tanya gitu di kolom komentar gitu ya. Kalau zodiaknya nggak resonate tapi readingannya resonate gimana? Apa tetap resonate? Ya tetap resonate gitu ya. Jangan terpaku pada kartu zodiak ya, karena ini energinya adalah energi universal gitu ya. Oke, ada elemen tanah di sini. Ada Virgo, Taurus, dan Capricorn, tapi energi yang paling kencang, yang paling dominan adalah energi Virgo. Ada energi dari elemen udara ya, Libra, Gemini, dan Aquarius, tapi yang kencang dominan Aquarius. Ada energi dari water sign, dari elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, tapi yang kencang adalah energi Pisces.
Ya, Pisces lagi ya yang keluar ya. Energi airnya sangat kencang di sini. Oke, inilah readingannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih loh sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari aku dan bye-bye semuanya.